Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mail Irfan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Teori Komunikasi Intrapribadi dan Teori Komunikasi Antarpribadi. Langsung saja ke pembahasannya. A. Teori komunikasi intrapribadi atau intrapersonal adalah komunikasi internal dengan diri sendiri yang mendorong proses untuk membawa makna individual terhadap beragamnya pesan. Terdapat 4 teori yang meneliti aspek komunikasi intrapersonal. 1. Teori Messenger-Desik Logic. Pada umumnya, setiap orang memiliki pemikiran berbeda tentang komunikasi. Karenanya, mereka akan membentuk berbagai jenis pesan yang berbeda. Terdapat 3 logika perancangan pesan, yaitu A. Expressive Message Logic. Orang menggunakan pola ini dengan menitik beratkan pada ekspresi diri. Komunikasi dipandang sebagai pengirim pemikiran dan perasaan seseorang kepada yang lain. B. Conventional Desik Logic. Orang menggunakan pola ini karena melihat komunikasi sebagai sebuah aturan. Mereka menaruh perhatian pada kesesuaian dan melakukan hal yang benar. Yang C. Rhetorical Message Desik Logic. Seorang menggunakan pola ini karena melihat komunikasi sebagai cara untuk menciptakan situasi dan negosiasi beberapa tujuan. Mereka menaruh perhatian pada fleksibilitas, kepuasan, dan keterampilan komunikasi. Yang kedua, teori akomodasi komunikasi. Teori yang dikembangkan oleh Howard Gilles dan kawan-kawan menyuguh sebuah platform informatif untuk memahami perbedaan dan kesamaan budaya yang berkaitan dengan bahasa dan tutur kata. Teori akomodasi komunikasi menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang memodifikasi atau merubah perilaku komunikasi mereka dengan situasi yang berbeda. Ketiga, teori pengurangan ketidakpastian. Teori yang dirumuskan oleh Charles Burgers dan Richard Carbus ini mencoba untuk menjelaskan dan memprediksi kapan, mengapa, dan bagaimana setiap individu menggunakan komunikasi untuk meminimalisasi keraguan mereka ketika berinteraksi dengan orang lain. Secara garis besar, terdapat 3 asumsi yang digunakan dalam teori ini. A. Tujuan utama komunikasi adalah untuk meminimalisasi ketidakpastian yang dimiliki manusia tentang sekitarnya. B. Setiap individu mengalami ketidakpastian yang menyebabkan ketidaknyamanan. C. Komunikasi adalah alat untuk mengurangi ketidakpastian. Terdapat 2 macam ketidakpastian, yaitu ketidakpastian perilaku dan ketidakpastian kognitif. Yang dimaksud dengan ketidakpastian perilaku adalah bagaimana untuk bertindak dengan sesuai. Sedangkan yang dimaksud dengan ketidakpastian kognitif adalah bagaimana untuk berpikir tentang seorang atau sesuatu. Keempat, teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan yang digagas oleh Jude Burgon dan kawan-kawan ini menjelaskan berbagai perilaku orang ketika ruang pribadinya mengalami pelanggaran. Ruang pribadi dapat juga merujuk pada ruang psikologis dan ruang emosional. Terdapat 3 konsep dalam teori pelanggaran harapan, yaitu A. Pelanggaran harap merujuk pada apa yang diantisipasi oleh seorang individu dalam situasi berdasarkan 3 faktor, yaitu konteks, hubungan, dan karakteristik komunikator. B. Pelanggaran valensi, yaitu evaluasi baik positif maupun negatif yang dibuat tentang perilaku yang tidak kita antisipasi. C. Komunikator menghargai valensi, yaitu sebuah evaluasi yang dibuat tentang seseorang yang berkomitmen terhadap pelanggaran. B. Teori komunikasi antarpribadi atau interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara 2 orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun secara kerumunan orang. Dalam buku Komunikasi Antarpribadi, Aloh Liliveri mengutip pendapat Joseph E. Dovito mengenai ciri komunikasi antarpribadi yang efektif. 1. Keterbukaan.
Kemampuan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka pada komunikannya. Kedua, mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Dan ketiga, menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran, di mana komunikator mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang diungkapkannya adalah miliknya dan ia bertanggung jawab atasnya. Yang kedua, empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu melalui kacamata orang lain itu. Berbeda dengan simpati yang artinya adalah merasakan bagi orang lain, orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk merasa masa datang, sehingga dapat mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun non-verbal. 3. Dukungan. Situasi terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung. Individu memperlihatkan sikap mendukung dengan sikap deskriptif, bukan evaluatif, spontan, dan bukan strategi. Keempat, rasa positif. Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih baik berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Kelima, kesetaraan. Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan meminta izin untuk memberi penghargaan positif tak bersyarat pada individu lain. Komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan suatu proses sosial di mana orang lain yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi ini merupakan suatu proses bersikap psikologis dan karenanya juga merupakan permulaan dari ikatan psikologis antara manusia yang memiliki suatu pribadi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.